Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah 11 ayat, termasuk surah Makkiyah yang turun di Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah. Kalau dalam urutan mushaf ini nomor 101. Kalau diurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus ini nomor 101. Ini kalau sholat pernah dibaca? Boyo sekali-kali gitu. Yang apal itu jangan cuma kul-kul melulu, sekali-kali. Biar malaikat biar surprise gitu loh. Tumben tumben baca beginian. Biasanya kul. Sekali-kali kalau yang hafal dibaca. Wong cuma 11 ayat. Oh iya. Ya kalau maghrib kelamaan ya subuh lah subuh. Subuh kan rakaatnya cuma 2. Bacanya agak panjangan dikit. Al-Qari'ah. Hafal kan ya? Kalau jawaban insya Allah, jawaban gak yakin ya. Tapi kalau jawab iya takutnya sombong ya. Iya wes insya Allah aja udah bener ya, jawaban bener ya itu. Al-Qari'ah 11 ayat turun di Mekah, menduduki urutan ke-101 dalam urutan mushaf. Inti dari ayat ini bercerita tentang keadaan kiamat. Bukan kiamat loh ya, kiamat. Kiamat ini merupakan salah satu dari kejadian yang pasti datang, cuma kapan datangnya wallahu a'lam. Kalau dalam banyak hadis itu diterangkan kiamat itu hari Jumat. Hari ini udah Selasa. Nah, iya tinggal ngitung kan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh, yang punya pantangan makan aja dah. Tinggal 4 hari ini. Lah iya, kadang orang kan takut makan ini ntar begini, takut. Nah, tinggal 4 hari aja udah makan. Itu salah satu tanda bahwa nanti datangnya kiamat itu hari Jumat. Dalam banyak hadis, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Kiamat itu enggak akan terjadi sehingga waktu itu dirasa makin singkat. Lah sekarang kita ngerasa gitu nggak? Waktu itu kayaknya cepet. Udah ngerasa ya? Oh berarti bener udah deket ya? Ya bener berarti udah deket kan ya? Iya. Lah tiba-tiba kok Selasa lagi. Tiba-tiba udah Maulid udah lewat lagi. Tiba-tiba udah bulan apa sekarang? Oktober. Hey. Oktober, November, Desember ya tahun baru lagi, Ramadan lagi. Tahu-tahu tua. Saya di Jakarta ini tahu-tahu udah 23 tahun. Yang pertama kesini saya tahun 2000. Berarti 24 malah ya. Iya taqarabuz zaman, masa waktu kita rasa semakin cepet. Lah kita sekarang udah ngerasa waktu itu kayaknya cepet. Kemudian tanda kiamat lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat itu enggak akan terjadi sehingga orang itu bangga berlomba-lomba dalam kemewahan bangunan masjid. Sekarang udah enggak kita jumpai masjid jelek, itu enggak ada. Masjid bagus-bagus, apalagi kalau kita pulang kampung di Pantura, nggak ada masjid jelek, bagus-bagus masjidnya. Masalah isi yo jangan ditanyakan. Iya, kalau isi ya, nah yang penting kan masjidnya bagus,
Karena orang itu lebih bangga dengan bagus fisiknya bangunan masjid daripada jamaahnya. Makanya orang itu berani ngeluar duit banyak kalau untuk bangunan. Tapi kalau untuk kegiatan nyumbangnya kadang kalau untuk bangunan nyumbangnya berani. Tapi kalau untuk kegiatan biasanya nyumbangnya ngelihat atasnya. Atasnya siapa itu? Nyumbangnya 10.000, ikutan 10.000. Makanya kadang panitia kegiatan itu paling atas ditulis yang banyak. Iya, buat mancing yang bawahnya itu. Orang itu bersemangat ketika membangun fisiknya masjid, tapi kadang nggak begitu semangat ngisi masjid. Padahal bahkan kadang bercandaan orang itu, ada orang bangun masjid itu kayak orang bikin kurung batang. Kurung batang kalau daerah Cikampek, Kerawang itu kan sekali pakai ya. Ada orang meninggal baru bikin dari bambu. Yang bikin rame-rame, tapi begitu jadi yang masuk berapa? Satu doang kan yang masuk ya. Padahal bikinnya rame-rame, itu orang yang semangat bikin kurung batang itu suruh masuk, nggak mau. Takut mati. Lah kadang ada orang bangun masjidnya semangat tapi ngisi masjidnya enggak, tapi masih bagus daripada belas sama sekali. Tapi kalau orang hanya berlomba-lomba bangun kemewahan fisiknya masjid tapi isinya enggak diisi, maka hanya ngundang kiamat. Lah kita alhamdulillah mushola sederhana tapi yang hadir banyak, alhamdulillah. Iya. Saya pernah ngisi pengajian subuh. Masjidnya gede, bayangan saya itu jamaahnya banyak. Masjidnya gede. Parkirannya aja itu mobil yang parkir itu ratusan. Kirain sama jamaah, ternyata orang parkir harian yang bayar bulanan itu. Begitu, karena kan saya kan belum pernah ngisi di masjid itu, begitu diundang, masjid itu masjid gede, pasti jamaahnya banyak. Begitu saya datang, mobil penuh. Bayangan saya, karena sholatnya itu kan di atas, bayangan saya ini jamaahnya banyak. Begitu saya nyampe atas, lah, ya ada sih, cuman nggak tahu ada berapa ekor. Ekor. Kalau misalnya jamaahnya 20 orang tapi tempatnya kecil kan kelihatan penuh. 20 orang tempatnya lebar. Jadi saya ngomong ke sono cuman ada satu, ngomong ke sono ada satu. Ini saya ngomong madep mana? Dan sholatnya pun itu barisannya nggak dipepetin pinggir. Karena kalau dipepetin pinggir nggak penuh itu. Cuman ini setengah ke belakang, kayak orang mau sholat jenazah. Padahal itu masjidnya bagus, tapi isinya nggak ada. Saya tanya ke pengurusnya, Pak, ini memang begini? Iya begini. Kalau Jumatan sama. Kalau Jumatan ini barisan nggak dipepetin tembok-tembok, nggak. Cuman yang digelarin karpet di tengah ke belakang, biar kelihatan banyak. Batin saya ini cuma ngundang kiamat begini. Tapi kalau masjid teriak amat orang Islam kok masjidnya begitu-begitu amat ya. Tanda kiamat. Kemudian tanda kiamat berikutnya, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu Allah. Kiamat itu akan terjadi ketika lafaz Allah sudah tidak diucapkan oleh orang. Ya alhamdulillah ya. Dari tadi ngucapin Allah berkali-kali. Gampangnya asal kalimat azan itu masih disuarakan, insya Allah kiamat masih jauh. Lah alhamdulillah ya. Di Jakarta ini kan hampir tiap gang ada masjid, ada musola. Zuhur, azan, saut-sautan. Ini gangan ini aja ada 2. Gang 2 ada 1, gang 3 nggak ada ya? Nggak ada, katanya Bu Haji nggak ada ya? Gang sono, gang 2 yang nggak ada, tapi ada semua. Azan, saut-sautan, insya Allah kiamat masih jauh.
Jauh. Kalau dulu ada yang ngeramal kok ngelamar. Katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Yang ngeramal orangnya udah mati. Kiamatnya belum. Udah kan kiamat duluan. Nabi aja ketika ditanya kapan kiamat, beliau gak pernah jawab. Beliau hanya memberikan tandanya saja. Itu tadi beberapa hadis yang saya bacakan. Kemudian ada hadis yang cukup panjang tentang tanda kiamat. Min asyaratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat adalah ayyur fa'al ilm, ketika banyak ilmu yang diangkat. Maksudnya banyak ilmu, khususnya ilmu agama, yang orang sudah mulai gak mau mempelajari. Lah, diangkatnya ilmu itu bukan kok orang pinter tiba-tiba bangun tidur langsung jadi lolak-lolok, ya enggak. Yaitu banyak diwafatkannya para ahli ilmu, para orang alim, para kiai, para ahli ilmu, diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Kan ketika wafat ilmunya dibawa. Lah kemudian penerusnya susah. Kalau RT meninggal langsung ada yang nyusulin, apalagi atasannya RW, cepet. Apalagi sekarang nih presiden, yang jadi anggota dewan, mulai pada jadi penunggu pohon. Kalau di sini paling pada penunggu tiang listrik ya. Kalau daerah sono, saya ke sono kan pohon tinggi-tinggi masih banyak. Sekarang banyak penunggunya dengan menebar janji-janji manis. Pilih saya, jujur, amanah, terpercaya. Nanti kalau saya terpilih BPJS gratis. Orang lahiran gratis. Habis lahiran baru bayar. Lah ulama begitu meninggal, wafat, kan penggantinya susah. Lah orang mulai malas untuk belajar gitu. Dan terbukti banyak ilmu yang jarang sekarang dipelajari. Majelis taklim begini nih, kalau ngaji yang beneran, misalnya ngaji ilmu apa, pada ngantuk. Saya aja sepinter-pinternya, saya selagi guyonan. Kalau enggak ya ngantuk. Pernah saya ngetes di satu majelis taklim, saya enggak guyon sama sekali. Ya saya berhusnudzon sih, khusyuk, bukan ngantuk. Ada yang nender, ada yang begini mulu. Dari awal saya perhatiin begini, lama-lama kok tangannya begini. Berhenti, wah. Saya hanya ngetes doang. Apalagi tempatnya AC, karpetnya empuk lah, wes. Begitu pengajian dimulai langsung dia baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Ya Allah. Banyak ilmu Allah, ilmu agama yang mulai hilang. Lah kalau ilmu agama mulai hilang, wa yadharul jahl, maka kebodohan makin nampak. Maksudnya kebodohan makin nampak itu gimana? Kalau urusan keduniaan, insya Allah gak kurang-kurang orang pinter. Tapi urusan agama kadang untuk sekedar mimpin tahlil aja dorong-dorongan. Belum aja. Nih kadang musola masjid kalau imam rawatibnya gak ada, dorong-dorongan. Udah Pak Haji aja yang udah pernah ke Mekah, yang kata Pak Haji jangan gua, lu aja yang RT. Akhirnya dorong-dorongan. Lah ngimamin nih berdiri di sini nih sama sholat 4 rakaat, tapi kalau nggak biasa di sini gemeter. Megangin ini aja bisa gemeter nih. Nih padahal ketika dimatiin nggak apa-apa loh ya. Lah iya ini misalnya misal Selasa depan saya nggak datang, dorong-dorongan ganti Ustaz, lu yang udah bisa mencantren, ini megangin ini pada bisa begini nggak ya? Ya Allah. Kemudian di antara tanda zaman wa yafshuwaz zina, makin merebak kemaksiatan zina.
Tadi saya ngeliat berita TV, berita yang siang maupun di RCTI itu ya, sergap apa namanya. Itu ada 4 berita yang bayi dibuang. Ketika ibunya ketangkep yo gara-gara berbuat zina. Dulu kalau ada kasus misalnya pabrik belum ada surat izin udah produksi, malunya pokoknya setengah hidup lah, apa setengah mati, malu, keluar rumah malu. Lah sekarang malah disiarin di TV. Gunting nggak punya laki, bangga. Ya Allah, lah kan zina ya. Stres. Kalau ditanya, nggak takut ke neraka? Neraka enak, temennya banyak. Bisa ketemu artis-artis terkenal. Wes. Zina. Zaman kita kecil dulu kalau diledek-ledekin, kamu pacarnya itu ya, marah ya. Dulu, sekarang malah seneng. Lo anak TK, lo anak kelas 1 SD digituin seneng. Ya Allah. Lo saya inget saya tuh udah kelas 5 kelas 6 gara-gara jadi petugas upacara itu kan cewek cowok waktu SD ya. Lah sama temen-temen, pacaran berantem saya. Terus sampai gebuk-gebukan beneran. Dari sekarang anak begitu digituin seneng. Ya Allah, udah perubahan zaman apa gimana ya? Aduh. Wa yafshuwazina. Kalau di sini alhamdulillah pesantren situ ditutup ya. Situ dulu kan katanya pesantren itu ya. Cuman kan begitu situ ditutup kan malah nyebar kemana-mana. Wah, nggak punya lokasi. Ada yang pindah sampai kecamatan Cilincing sono. Ini ya bener Bu, saya pernah diundang ceramah istri Isra Mi'raj di Kojem. Kojem kan terkenal tempat begitu ya. Saya pakai baju koko, pakai sarung, nyampe ke tempat kan saya belum tahu tempatnya, mau nanya, malu nggak nanya. Begitu nyampe ke situ kan yang duduk pinggir jalan begini kan, ya Allah, yang pada pakai sepotong, langsung pada manggil Pak Ustadz mampir. Aduh. Lah kan ketahuan pakai sarung, pakai peci yo. Langsung dipanggil Ustadz, saya nungguin aja. Panitianya nggak nelpon. Yang di kecamatan Cilincing sini loh. Ya Allah. Pernah buta tahun berapa lupa aja. Akhirnya saya nekat aja asal masuk. Ya Allah, begini ternyata pesantren perempuan. Ya Allah, wa yafshuwazina. Kemudian wa yushrabal khamr. Orang mabuk makin aneh-aneh caranya. Kalau dulu hanya mungkin pakai arak ya, pakai tuak. Sekarang ada yang pakai lem. Kalau itu saya pernah lihat langsung waktu di situ masih ada galon biru yang madep jalan depan. Saya pulang malam entah dari mana ada anak-anak umuran SMP. Pada ngeriung itu ada 5-6 orang, saya samperin, jam segini belum pada pulang, lalu pada ngapain? Ngelem om. Saya saat itu bingung, ngelem apaan? Ternyata lem yang buat nambal sepeda. Dilobangin dikit disedot. Ya, nyabu yang murah, kalau nyabu kan mahal. Bocah-bocah usia SMP, paling usia 13 tahun di situ dulu. Cuman nggak ada yang kenal tahu anak mana. Ngelem om, buat apaan lem? Mabuk om. Mabuk, ya Allah, anak jam-jam segitu, maknya kok ya nggak nyariin. Apa maknya jam segitu masih ngaji di majelis taklim? Wes. Leo mabuk caranya aneh-aneh, yang ganja, narkoba, semua aneh-aneh caranya, dan masuk ke semua lapisan masyarakat. Nggak peduli pejabat, nggak peduli orang terkenal, banyak yang kena. Na'udzubillahi min. Kalau melihat tanda begini kayaknya ya makin dekat kiamat ya. Lah ini yang terakhir ini dalam hadis ini. Wa yadhhabar rijal wa yabqan nisa hatta yakunal khamsi imra'atun qayyimun wahidun. Kalau nanti udah perbandingan antara laki dan perempuan 1:50. Lah ini udah ada 1:50 belum itu? Ini loh.
Lah iya ini loh udah ada 50 belum? Kalau jumlah satu wilayah mungkin entah hampir seluruh dunia kali. Kalau 1:50. Ini udah ada ya? Ada 50 kan ini ya? Nah, berarti udah deket, emang bener udah deket. Tapi kapan-kapan wallahu alam kita nggak tahu. Tapi yang penting kita imani, kita yakini bahwa kiamat itu pasti ada. Nah, kita masuk dalam ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah itu kalau dilihat dari bahasa, dari asli kata qoro'a. Qoro'a itu orang mukul tapi dengan dipukul sekuat-kuatnya itu. Nah, kiamat itu mungkin kan gitu nanti. Antara planet satu dengan planet lain dipukulkan, dibenturkan. Mal qari'ah, apakah itu kiamat? Ini sampai 3 kali ulangnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dalam Al-Quran, dalam keterangan tafsir Al-Misbah, tulisannya Profesor Quraisyihab, setiap ayat kok didahului dengan kata wa ma adraka, yang itu aslinya pertanyaan. Itu adalah sesuatu yang ditanyakan yang akal manusia kadang nggak jangkau. Nah, tentang kiamat itu kan akal manusia nggak jangkau. Wong kejadiannya belum. Kan dalam Quran banyak kan kita jumpai ayat-ayat itu yang memakai lafaz depannya wa ma adraka. Di sini aja nanti di belakang juga ada wa ma adraka lagi. Lah wa ma adraka itu biasanya untuk menanyakan sesuatu yang akal manusia nggak nyangkau, hanya dilandasi iman. Lah masalah kiamat itu kan barang gaib yang kita mempercayai itu ya dengan iman dan rukun iman yang 6 itu kan semuanya bagi kita hampir semuanya ya gaib. Pertama iman pada Allah, bagi kita Allah Maha Gaib. Kedua iman pada yang kedua iman malaikat. Malaikat bagi kita gaib. Ada yang pernah ketemu malaikat? Apa pengen ketemu? Ya siapa tahu ada yang pengen ketemu Israel. Bagi kita malaikat semuanya gaib. Kalau yang ngaku dulu bininya malaikat pernah ada. Ya dulu Lea Eden kalau ya Allah. Lea Eden ngaku bininya Jibril. Ya untung ngakunya bininya Jibril. Kalau ngaku bininya Israel, wah polisi mau nangkep ya ketar-ketir, ntar dilaporin lakinya repot. Yang ketiga, iman pada Rasul. Bagi kita semuanya Rasul itu gaib. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita nggak ketemu wong, kita hidup bukan di masanya. Yang keempat, kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang wajib kita imani 4 kan? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang 3 bagi kita gaib. Yang masih bisa kita lihat tinggal 1 Quran ini kan. Yang lain semuanya gaib. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, ayat ini. Bagi kita gaib kapan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi kita percaya kiamat itu pasti ada. Kalau kiamat kubro, insya Allah kita nggak ketemu. Tapi yang subro ini loh, subro itu kiamat kecil, yang kapan-kapan kok Allah udah berkehendak, malaikatnya yang diutus itu nggak pernah meleset. Pokoknya kalau udah dituju, nah nggak bisa ditunda biar semenit 2 menit, nggak bisa. Yang nomor 6, iman kepada qada dan qadar. Ketentuan Allah. Bagi kita ketentuan Allah itu ya
gaib. Jangankan bulan depan, nanti aja ini selesai ngaji. Kita mungkin bisa berencana nanti pulang ngaji, pulang lewat sono sekalian beli telur, yo. Umpama yang lewat sono. Kan rencana. Ya belum tentu ntar jadi beli beneran ya nggak tahu. Wong kopi ini yang udah di depan mata nih, ini aja belum tentu masuk ke mulut saya kok ya. Ya bisa jadi nanti pas saya minum ketendang tumpah. Lah iya, bahwa segala sesuatu yang akan terjadi itu udah ditentukan oleh Allah, tapi semuanya bagi kita masih gaib, masih nggak tahu. Kalau rencana, ya rencana kita mau ini, mau itu, mau A, B, C, ya, tapi yang pasti semuanya adalah Allah. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Kiamat itu nanti keadaannya yauma yakunun nasu kal farashil. Yauma di hari itu yakunun nas, orang-orang kal farash, laron, al mabsus yang mabur-mabur berterbangan. Ya Allah. Lah kalau yang orangnya kurus ya berterbangan pantas, ya orangnya lemu. Ya Allah, berarti kondisinya kayak apa ya itu ya, ngebayanginnya kok ya serem ya. Manusia aja bisa berterbangan kayak laron yang enggak jelas ya. Itu berarti kondisi angin apa? Angin lah pokoknya ya. Angin kayak apa sehingga kita manusia itu bisa awur-awuran. Kayak kita kalau kapas kita tiup gitu ya. Lah kondisinya manusia itu nanti kayak begitu itu. Mobat mabit. Wes morak marik wes kaluan. Lah itu manusia. Wa takunul jibalu kalihnil. Gunung, jibal, jamak dari jabal. Gunung yang segede itu pun bisa hambur-hamburan gak karuan kayak bulu-bulu yang berterbangan. Ya Allah, betapa dahsyatnya ya kiamat ya. Saya pernah nonton film, padahal film kan bohongan ya. Film barat ya. Film barat yang menggambarkan kiamat ngeri. Orang yang di dalam mobil tiba-tiba langsung dihantam apa ususnya pada muncrat, ya Allah. Dan itu nanti pasti terjadi, kondisinya kayak apa wallahu a'lam. Tapi kiamat, tapi Quran sudah sering menggambarkan nanti di surat yang setelah ini selang satu, idza zulzilatil ardu, ketika bumi itu digoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan. Wong kadang baru gempa dikit aja. Saya ingat saya dulu pernah ya pas lagi ngaji begini ya. Lagi pada gini-gini aja kita udah panik ya. Apalagi nanti itu mungkin ditoel dikit sama malaikat. Kita udah gini-gini. Oh, ada teriak, ada yang lari keluar, ada yang wes boh. Ya dulu pernah ya kayak pas lagi ngaji sini ya. Entah tahun berapa lupa ya kejadian itu di mana ya. Itu baru ya digoyang dikit, lah itu nanti digoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan idza zulzilatil ardu. Lah kalau diobyak-obyak sekuatnya kan wa akhrajatil ardu, semua yang ada di dalam bumi itu muncrat keluar. Ya di dalam bumi kan ya ada batu, ada macam-macam. Kalau kuburan ya mayit-mayit pada keluar ya. Yang rumahnya dekat Budi Dharma begitu, wah ada nongol pada keluar, ada yang ususnya brodol, ada petengnya set, wah serem ya. Lah iya kan, ada yang dikecek malaikat belum kelar udah kiamat, palanya benceng. Ya Allah. Mau cerita kiamat kok ketawa-ketawa ya. Mau ada ceritanya serem. Nah di ayat-ayat lain banyak menggambarkan tentang kiamat itu. Ya, itu sesuatu yang wajib kita imani karena masuk dalam rukun
iman. Yang ayat selanjutnya fa amma man saqulat mawazinu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.